dilarang terbang berkat operasi plastik. 3 wanita asal Cina dilaporkan tidak diizinkan terbang ke dalam penerbangan mereka dan terjebak di bandara di Korea Selatan setelah melakukan operasi plastik besar-besaran. Wajah 3 Mulan ini tampak seperti keluar dari pertandingan tinju dengan wajah bengkak dan bibir dan kepala mereka yang dibungkus perban. Mereka dihentikan oleh pihak imigrasi Korea Selatan karena wajah mereka yang sekarang tidak ada yang mirip dengan foto paspor mereka. Wajah 3 wanita ini disebarluas di platform media sosial Cina. Operasi plastik digandrungi wanita Cina yang merasa insecure dan rela terbang ke Korea Selatan untuk mengubah wajahnya. Jadi mereka bisa bertransformasi menjadi wanita buruk rupa karena terlalu sering mengoperasi wajahnya. Wanita-wanita asal Cina yang mencari wajah baru mengunjungi Korea Selatan menggunakan visa turis medis. Hampir 100.000 warga Cina mengunjungi Korea di tahun 2016 untuk mengubah wajahnya. Tidak ada kabar lagi dengan apa yang terjadi dengan 3 wanita tersebut. Namun jika mereka masih di Korea Selatan, mungkin mereka masih memikirkan soal operasi plastik lagi. Grup wanita K-pop SNSD dikritik oleh para konservatif Indonesia. Kabar baik bagi para penggemar SNSD atau Girls' Generation. Grup girl band asal Korea Selatan ini rencananya akan tampil di Jakarta di bulan Agustus 2017 nanti. Namun, girl band populer ini mendapat kritik pedas dari beberapa konservatif di Indonesia yang menilai bahwa grup ini adalah simbol amoral. Hal ini dikarenakan tersiar kabar bahwa Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, Triawan Munaf, akan menghadirkan SNSD untuk tampil di acara HUT RI ke-72 nanti. Beberapa media Indonesia dan netizen salah memahami bahwa SNSD akan tampil di Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan seperti biasa, netizen Indonesia mengkritik pedas di media sosial, salah satunya psikolog konservatif Eli Risman. Eli mengecam pemerintah melalui akun Twitternya karena mengundang grup SNSD dan menuduh pemerintah ingin merusak moral anak muda Indonesia. Eli juga menambahkan bahwa SNSD adalah lambang seks dan prostitusi. Triawan Munaf merespon kritik Eli melalui klarifikasinya dengan tim Liputan 6. Beliau berkata bahwa SNSD datang untuk mengisi acara Countdown to Asia Games 2018, bukan tampil di acara proklamasi kemerdekaan. Alasannya, karena Asian Games adalah acara internasional Asia, jadi pemerintah ingin mengundang artis dari negara lain yang juga bertaraf internasional. Tentunya, fans SNSD di Indonesia yang sangat banyak itu berniat untuk melaporkan Eli Risman ke polisi. Wah, jadi kasus nih si ibu. Makanya jangan terburu-buru berkomentar sebelum mengetahui fakta yang sesungguhnya ya. Ditemukan banyak parasit menjijikkan di dalam perut penyeberang ini. Isi perut dari pelarian Korea Utara baru-baru ini melukiskan gambaran tentang kehidupan seperti apa di dalam negara itu. Penjaga perbatasan Korea Utara ditembak beberapa kali saat melarikan diri melintasi zona demilitarisasi ke Korea Selatan pekan lalu. Staf medis yang merawatnya mengatakan mereka menemukan banyak parasit di dalam tubuhnya. Beberapa di antaranya dikeluarkan dari saluran pencernaannya, termasuk satu cacing gelang sepanjang 27 cm. Mereka kemungkinan disebabkan oleh praktik pertanian di utara di mana kotoran manusia digunakan untuk pupuk karena kekurangan pupuk kimia. Dikenal sebagai tanah malam, praktik ini terkenal karena menyebarkan parasit dan penyakit. Dan praktik mengerikan itu diperjuangkan oleh orang ini, dan dia penuh dengan parasit itu. Sangat kenyang. Kantung mata bengkak dipandang sebagai tren di Korea. Apakah Anda pernah mencoba untuk menyingkirkan kantung mata bengkak saat Anda masih SMA? Iya, hentikan. Menurut Maven Fashion Korea Selatan, kantung mata dianggap sebagai penunjang kecantikan. Sekarang, perempuan dan laki-laki Korea telah memperoleh reputasi untuk kecantikan, tapi bukan rahasia lagi bahwa mereka sering mendapatkan sedikit bantuan dari dokter bedah plastik yang ada di mana-mana seperti Kim Chi. Lihatlah gambar ini, kelopak mata yang diubah, hidung mancung, dan payudara seksi. Semuanya terlihat bagus, tetapi jika Anda tidak memiliki mata bengkak, maka Anda jelek. Disebut dengan aegyeosal dalam bahasa Korea, tren mungkin diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai mata senyum atau lemak mata bayi. Inilah anggota K-pop Sehun dari Girls' Generation dengan tampilan aegyeosal. Blogger kecantikan Korea mengatakan mata bengkak ini berbeda dari mata kurang istirahat. Ketika dilakukan dengan benar, aegyeosal membuat mata terlihat bulat dan lebih intens. Bahkan ada sebuah website apresiasi kantong mata K-pop. Dan ya, ada produk untuk membantu mereka yang dilahirkan tanpa kantong mata. Jadi begitulah, pamerkan kantung mata Anda dan tampil cantik ala Korea. Yeay, samyang sekarang halal dikonsumsi. Bagi penggemar samyang, kini kalian tidak perlu khawatir lagi soal kehalalan minyak. Karena pada tanggal 28 September, samyang secara resmi telah menerima sertifikasi halal dari MUI.
Ada 3 merek samyang merek ayam panggang yang disertifikasi halal dan dikenal dengan nama Samyang Green. Ketiga jenis samyang itu antara lain Buldak Bokumyeon, Cheese Buldak Bokumyeon, dan Cool Buldak Bokumyeon. Sebenarnya Samyang Foods telah mendapatkan sertifikasi halal dari KMF, yaitu Federasi Muslim Korea. Namun di Indonesia sertifikasi KMF tidak diakui MUI. Perlu Anda ketahui, MUI adalah lembaga pemberi sertifikasi halal terbesar di dunia. Dikatakan oleh perwakilan Samyang Food melalui Herald Corp, sertifikasi MUI ini merupakan langkah awal menargetkan pasar halal secara agresif yang menyumbang lebih dari 20% pasar makanan global. Samyang Foods menjadi produsen pertama produk ramen yang mendapat sertifikat halal dari MUI. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi mengkonsumsi samyang karena sudah dijamin halal kok. 4 produk mie Korea mengandung DNA babi ditarik dari pasaran. Pertanggal 15 Juni 2017, BPOM memerintahkan PT Koin Bumi sebagai importir 4 produk mie instan Korea melakukan penarikan produk dari pasaran karena tidak halal. Ada 4 produk mie instan Korea yang ditarik dari pasaran, yaitu samyang varian mie instan udon, Nongshim, samyang rasa kimchi, dan otogi. Melalui surat edaran, BPOM menyatakan keempat produk tersebut positif mengandung babi. Memang budaya Korea kini sedang digandrungi oleh anak muda di Indonesia, mulai dari artisnya, musiknya, drama, sampai makanannya, termasuk mie instan. Bagi penikmat mie Korea di Indonesia, mereka menyukainya karena mie Korea lebih kenyal dan bumbunya lebih pedas. Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentunya sertifikasi makanan halal di Indonesia sangatlah diperlukan. Diketahui dari detik.com, setelah diumumkan BPOM sejak tanggal 15 Juni, keempat produk tersebut langsung ditarik peredarannya di supermarket. Tapi sebenarnya keempat produk di atas sudah memiliki surat izin nomor edar di Indonesia yang diperoleh dari BPOM juga. Yang jadi pertanyaan, mengapa setelah masuk di Indonesia baru diperiksa? BPOM mengaku bahwa pihaknya kecolongan. Namun, pihak BPOM sudah mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan impor. Pria Brazil melakukan operasi plastik agar terlihat seperti Korea. Temui Sianisi, seorang pria Brazil berusia 25 tahun yang operasi plastik untuk membuat dirinya terlihat Korea. Sian belajar di Korea Selatan dan sangat menyukai tempat itu hingga ia melakukan 10 prosedur operasi pada matanya. Ia juga mewarnai rambutnya menjadi coklat dan memakai lensa kontak warna coklat menutupi mata birunya. Sian pergi ke beberapa dokter sebelum ia menemukan salah satu yang akan memberinya operasi kelopak mata yang ia inginkan. Ahli bedah menutup sudut bagian dalam mata untuk memberinya satu kelopak mata dan menyuntiknya dengan asam hyaluronik untuk meningkatkan volume matanya. Sian berkata sebuah perusahaan Amerika Selatan telah menawarinya menjadi model pakaian bergaya Asia untuk mereka. Ini adalah Sian sebelum transformasinya. Apa pendapat Anda tentang tampilan barunya? Beritahu kami di kolom komen. Siapa yang butuh uang tunai kalau bisa kripto? Orang Korea Selatan akan mendapatkan lebih banyak pilihan di mana mereka boleh menghabiskan mata uang maya hasil kerja keras mereka. Pertukaran cryptocurrency Bithumb di Korea Selatan baru-baru ini bermitra dengan operator pembayaran digital untuk penggunaan kripto secara meluas. Barcodes dimasukkan ke dalam aplikasi, memudahkan pengguna membayar barang di kedai fisik menggunakan kriptografi yang mereka pegang di pertukaran. Sistem pembayaran tersedia di 6.000 kedai di seluruh negara dalam tempo separuh pertama tahun ini dan mulai berkembang 8.000 outlet menjelang akhir tahun 2018. Bithumb juga telah menandatangani perjanjian dengan website perjalanan Korea yang membolehkan pelanggannya untuk memesan hotel dan penginapan lain dengan cryptocurrency. Mata uang kripto kini sangat populer di Korea Selatan dan kini menempati posisi ketiga terbesar untuk pasar cryptocurrency setelah Amerika Serikat dan Jepang. Korea Utara mengancam serangan nuklir keadilan terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memulai latihan militer bersama terbesar yang pernah ada pada hari Senin. Sebagai tanggapan, Korea Utara telah mengancam untuk meluncurkan serangan nuklir keadilan. Ketegangan di semenanjung Korea telah berkembang sejak Korea Utara menguji perangkat nuklir pada bulan Januari, diikuti dengan peluncuran roket. Tahun ini latihan militer gabungan tahunan Korea Selatan dan Amerika akan menjadi 2 kali lebih besar dari tahun lalu, melibatkan lebih dari 300.000 tentara Korea Selatan dan 15.000 pasukan Amerika Serikat. Latihan tahunan dimaksudkan untuk memperingatkan Korea Utara terhadap provokasi mereka, sementara Korea Utara menganggapnya sebagai latihan untuk invasi. Dalam menanggapi latihan militer tahun ini, Korea Utara mengklaim bahwa mereka memiliki senjata tangguh yang dapat membombardir AS dalam cara apapun yang mereka inginkan. Pertandingan dimulai. Meskipun tertunda oleh Olimpiade musim dingin Pyeongchang, pertandingan militer tahunan di sisi demokratis semenanjung Korea tetap berjalan.
Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa latihan militer bersama antara kedua negara akan dimulai pada tanggal 1 April. Pertandingan perang terdiri dari 2 latihan. Yang pertama, yang disebut Fall Eagle, adalah serangkaian latihan-pelatihan lapangan yang menggabungkan operasi darat, udara, dan laut. Program 4 minggu itu melibatkan 290.000 tentara Korea Selatan dan 11.000 tentara Amerika. Latihan kedua yang disebut Key Resolve adalah latihan pos perintah simulasi komputer yang diatur untuk diadakan selama 2 minggu mulai 23 April. Permainan perang tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin untuk menghindari memprovokasi Korea Utara yang selalu keberatan dengan mereka. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!